Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 K6 S1 Akuntansi, mata kuliah Komputer Akuntansi, akan memaparkan mengenai cara pengerjaan modul QRAT online yang telah kami buat sebagai tugas PJBL mata kuliah Komputer Akuntansi. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Elsa Ramadhani dengan NPM 4127, Sekar Puji Namayanti dengan NPM 4180, dan Azizah Fitri Haryanti dengan NPM 4182. Di sini kami telah membuat suatu modul nama perusahaan SSL Company. Di modul ini ada beberapa isi. Yang pertama ada informasi perusahaan, dimulai dari data perusahaan dan saldo-saldo daftar akun. Terus ada fitur pembelian, fitur penjualan, fitur persediaan aset tetap kas bank, dan jurnal umum. Nah, SSL Company ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri fashion. SSL sendiri merupakan singkatan dari nama kami, Azizah, Sekar, dan Elsa. Untuk memulainya, kita masuk ke Google Chrome, lalu kita bisa cari Accurate. Nah, untuk memulai data usaha, kita klik tambah, kita masukkan nama usahanya, karena ASSL Company, berarti masukkan ASSL Company, pilih bidang usahanya, kita bidang usahanya others sebagai industri fashion. Apabila memiliki logo usaha, kita masukkan logonya, klik upload, lalu cari logo yang akan dimasukkan, lalu buat data usaha. Nah, tunggu beberapa saat sehingga sistem akan melakukan pembuatan database baru. Kita lanjutkan apabila sudah. Tunggu beberapa saat untuk memperbarui database. Nah, nanti yang pertama kita harus mengisi informasi perusahaan. Informasi perusahaan ini mengenai nama, kategori, tanggal mulai data, mata uang, dan metode biaya persediaan kita bisa lihat di modul. Nama perusahaan ini SSL Company, level distribusinya distribusi atau distributor. Nah, tanggal mulainya 31 Desember 2024 dan metode persediaannya bisa dilihat di bagian persediaan menggunakan metode FIFO. Mari kita masukkan ke Accurate. Jadi, kategori usahanya adalah distributor. Tanggal mulainya 31 Desember 2024. Mata uangnya sudah Indonesian Rupiah dan metode biaya persediaannya adalah FIFO. Lalu klik selanjutnya. Nah, ini karena akun perkiraannya tidak akan dibuatkan otomatis oleh Accurate dan kita akan memasukkan file Excel akun perkiraan sendiri, maka tidak perlu dicentang, lalu klik selesai. Nah, ini adalah tampilannya. Kita hapus saja beritanya. Ini persiapan data perusahaan, ini dashboard, dan ini fitur-fitur yang akan kita gunakan. Nah, langkah pertama adalah kita harus men-save up informasi perusahaan. Kita bisa ke menu pengaturan, preferensi. Nah, tunggu beberapa saat. Di sini ada beberapa perusahaan, fitur, dan lain-lain. Yang pertama, kita harus isi data perusahaan. Kategorinya sudah distributor, bidang usahanya sudah others. Untuk teleponnya, kita bisa lihat di modul. Nah, untuk teleponnya, bisa kita tulis 012 11000977. Untuk fax emailnya kita bisa tulis juga 012 11009990. Untuk emailnya accesstyle@gmail.com. Tanggal mulainya berarti 31 Desember 2024. Nah, sudah, kita masukkan alamatnya. Untuk alamatnya kita lihat di modul. Nah, ini kita salin saja, Ctrl C. Nah, sudah. Cari kotanya Magelang. Jadi kota Magelang. Kode posnya 65131. 65131. Apabila sudah, berarti kita simpan. Nah, selanjutnya kita masukkan ke fitur pengaturan preferensi. Kita akan memasukkan mata uang, berarti kita fitur. Nah, karena akan menggunakan multi mata uang, berarti kita centang, lalu simpan. Nah, lalu kita masukkan datanya di perusahaan, ada mata uang, lalu klik. Nah, lihat di daftar hijau, ini baru ada uang Indonesian Rupiah. Nah, perusahaan ini menggunakan multi mata uang, berarti kita lihat di modul, mata uang apa saja yang digunakan. Nah, dilihat dari akunnya sudah terlihat bahwa mata uangnya itu adalah Euro, IDR, dan USD. Berarti kita masukkan yang Euro, kita cari Euro, lalu simpan, dan USD, lalu simpan. Nah, selanjutnya, kita akan memasukkan persediaan perusahaan
dari gudangnya. Gudang perusahaan itu ada gudang apa saja sih? Nah, dari fitur account baru ada gudang utama. Apabila kita akan menambahkan, berarti kita klik tambah. Kita lihat di modul ada gudang apa saja di asset sale company. Kita lihat di bagian barang. Nah, di sini ada gudang utama, impor, dan depan. Berarti kita masukkan gudang impor. Lalu simpan. Serta gudang depan. Lalu simpan. Nah, selanjutnya kita lihat di daftar hijau. Nah, ini berarti gudangnya sudah terinput. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan kategori barang, karena nanti akan ada beberapa barang dan sekarang kita tulis kategorinya. Kita bisa masuk ke persediaan. Nah, di bagian persediaannya ada kategori barang. Nah, ini ada pakaian, celana, dan jaket. Nah, kita tulis saja pakaian. Pakaian, lalu klik celana dan jaket. Klik simpan. Untuk mengeceknya bisa lihat di daftar hijau. Nah, berarti sudah. Apabila sudah, kita akan memasukkan akun perusahaan. Kita bisa masuk ke menu buku besar, lalu akun perusahaan. Terhadap daftar hijau. Nah, ini adalah akun-akun dari QRAD yang otomatis. Nah, kita akan memasukkan data khusus input data untuk akun. Kita akan memasukkannya. Nah, input daftar akun. Lalu kita unggah, lalu lanjutkan. Nah, ini ada yang harus di checklist nih. Karena ini kita akan melakukan update data perusahaan, berarti kita harus di checklist. Lalu lanjutkan. Tunggu untuk proses pengimporan data. Lalu tutup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan impor barang dan jasa. Kita ke menu ini saja. Kita impor data barang dan jasa. Jangan lupa lakukan update. Apabila sudah, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan melakukan import pelanggan dan pemasok. Namun sebelumnya, kita harus menyesuaikan akun dari multi uang dan akun perkiraan yang sudah kita tadi simpan. Nah, kita bisa masuk ke menu perusahaan, kita masak uang, daftar hijau. Nah, di sini ada Indonesia Rupiah, kita klik. Default akunnya cek apakah sudah IDR. Nah, ini kan belum IDR ya, masih euro. Ada beberapa yang IDR, berarti kita harus sesuaikan. Kita sesuaikan satu persatu. Jadikan IDR. Nah, uang muka jadikan IDR, semuanya jadikan IDR. Sudah kita simpan. Nah, lalu kita lanjutkan ke mata uang selanjutnya ke euro. Default akun. Ini apabila belum euro berarti ganti jadi euro. Ini sudah berarti tidak usah. Dan sudah kita simpan. Lakukan hal yang serupa untuk mata uang yang terakhir yakni US dollar. Default akun ini uang muka penjualan USD. Nah, selanjutnya ini sudah USD berarti sudah sesuai, lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan memasukkan data pelanggan, import data pelanggan. Nah, telah berhasil, berarti sekarang kita masukkan import data pemasok. Nah, jangan lupa lakukan update. Nah, setelah ini ada satu lagi yakni aset yang harus disesuaikan. Kita bisa ke menu aset tetap. Nah, kita klik kategori aset terlebih dahulu. Kita masukkan kategori aset yang ada di perusahaan ini. Kita bisa melihat modul. Nah, kategorinya ada tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Kita masukkan satu persatu. Tanah, gedung, peralatan, dan kendaraan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan daftar aset tetap perusahaan. Kita masuk ke menu aset tetap lagi, dan daftar hijau. Nah, kita masukkan import data dari Excel.
Masukkan daftar aset tetap, lalu unggah. Lanjutkan. Apabila telah selesai, kita akan melakukan proses akhir bulan. Kita bisa ke menu perusahaan, proses akhir bulan. Pilih bulannya, Desember. Tahunnya 2024. Untuk melakukan penyesuaian 1 tahun. Nah, apabila sudah, kita akan melihat neraca indukse kontrol perusahaan. Kita bisa masuk ke daftar laporan. Nah, klik neraca indukse kontrol, kita masukkan tanggal 31 Desember 2024, lalu tampilkan. Nah, ini. Nah, kita akan melihat jumlah asetnya, kita samakan dengan modul. Apakah sudah sama atau belum? Nah, jumlah asetnya itu sudah sama, yakni 2.142.368.300. Nah, ini berarti penutupan buku sudah selesai, setup perusahaan sudah selesai. Kita akan selanjutnya akan dilanjutkan ke fitur pembelian. Selanjutnya kita masuk ke fitur pembelian. Nah, di sini ada transaksi pada tanggal 1 Januari 2025, ada permintaan pembelian. Bagian gudang melakukan permintaan pembelian barang dengan rincian sebagai berikut. Nah, kita masuk ke transaksi persediaan, lalu permintaan barang, lalu diisi tanggalnya pada 1 Januari 2025. Tipe permintaannya beli barang, lalu cari atau pilih barang. Yang pertama adalah AC Classic V. Tanggal dimintanya 3 Januari 2025. Lalu kuantitasnya 50. Lanjut AC Urban Jacket. Tanggal dimintanya pada tanggal 3 Januari 2025. Kuantitasnya 10. Lanjut. Selanjutnya AC Jeans. Tanggal dimintanya ini tanggal 4 Januari 2025. Kuantitasnya 30. Lanjut. Nah, sudah gitu. Kalian bisa isi keterangannya, bisa juga tidak. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya ke transaksi pada tanggal 2 Januari. Di sini perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang pada PT Kain Nusantara dan Nutwear Fashion dengan detail sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama pesanan kepada PT Kain Nusantara dulu. Kita masuk ke pembelian, lalu pesanan pembelian, lalu pemasoknya isi PT Kain Nusantara pada tanggal 2 Januari 2025. Nah, karena kan tadi udah ada permintaan pembelian, nah berarti di sini kita ambil permintaan pada tanggal 1 Januari 2025. Nah, di sini PT Kain Nusantara hanya mesan AC Classic T sama Urban Jacket. Berarti yang di checklist AC Classic T sama Urban Jacket doang. Nah, kita kasih harga. AC Classic T harganya 85.000. Lanjut. Lalu Urban Jacket 460.000. Lanjut. Info lainnya, kita isi alamatnya. Lalu tanggal pengirimannya pada tanggal diharapkan dapat diterima pada tanggal 3 Januari 2025. Lalu udah itu simpan. Selanjutnya pesanan kepada Nutwear tadi ya, pesanan pembelian. Masuknya Nutwear Fashion. Tanggalnya tanggal 2 Januari 2025. Ini juga ambil ya, ambil yang tadi permintaan. Tanggal 1 Januari. Nah, yang ini kan belum ya. Yang AC Jeans. Kita kasih harga. Harganya 80.000.
Lalu info lainnya, masukkan alamat, lalu masukkan tanggal pengirimannya 3 Januari 2025. Lalu simpan. Udah ya, simpan. Nah, selanjutnya pada tanggal 3 Januari penerimaan barang PT KAI Nusantara. Nah, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT KAI Nusantara pada tanggal 2 Januari tadi. Barang yang dikirim adalah AC Classic Tea sama AC Urban Jacket. Kita masuk ke pembelian, lalu penerimaan barang. Diterima dari PT KAI Nusantara pada tanggal 3 Januari 2025. Diterima surat jalannya ini nih. CT0. Nah, ini. Lalu ambil pesanan yang tadi pada tanggal 2 Januari. AC Classic Tea, lanjut. Kita lihat gudangnya, benar. Nah, AC Classic Tea depan, benar. Lalu AC Urban Jacket utama, benar. Lalu udah menggunakan pengiriman menggunakan mobil box L300. Nah, data baru udah, lanjut kita simpan. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari, perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada Notwear Fashion pada tanggal 2 Januari dengan detail sebagai berikut. Kita masuk ke pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya Notwear Fashion. Tanggal 4 Januari 2025. Kita ambil pada pesanan tadi tanggal 2 Januari, AC jeans. Nah, harganya udah sesuai ya, 80.000. Kita lihat gudangnya. Gudang harus gudang depan. Udah sesuai gudang depan. Lalu info lainnya, pengirimannya mobil box, no faktur diisi dengan NF 2004. Lalu udah diisi semua. Selanjutnya simpan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 5 Januari 2025. Di sini perusahaan melunasi hutang kepada Notwear Fashion untuk nomor faktur ini. Pembayaran dilakukan dengan cek BCA, Bank BCA. Nah, langsung aja kita ke pembelian, lalu ke pembayaran pembelian. Pembayarannya ke Notwear Fashion. Banknya jangan lupa Bank Mandiri DR, tanggalnya juga jangan lupa, tanggal 5 bulan 1 2025. Lalu ambil sesuai dengan no faktur ini ya, NF 071234. Berarti ini di non checklist. Ambil yang ini aja. Lanjut. Lalu ke info keterangannya, pelunasan hutang kepada Notwear Fashion. Nah, udah kan? Lalu simpan. Belum, salah. Ininya kita lupa, belum di refresh ya. Kita refresh. Lalu simpan. Nah, udah ya pelunasan hutang. Lanjut ke transaksi tanggal 7. Di sini ya, perusahaan menerima tagihan dari PT KAI Nusantara atas penerimaan barang tanggal 3 Januari. Lembar fakturnya ini, barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Gosen. Berarti ini kita harus membuat vendor baru.
dengan mata uang IDR, namun hingga barang diterima tagihan atas biaya angkut tersebut belum diketahui oleh perusahaan. Untuk itu perusahaan membuat asumsi atas biaya angkut tersebut yaitu sebesar 250.000. Nah, biaya ongkos angkut ini akan menambah harga pokok pembelian dan dibayarkan ke Gosen. Nah, langsung aja kita ke pembelian. Lalu faktur pembelian. Lalu ini pemasoknya PT KAI Nusantara. Tanggalnya jangan lupa tanggal 7 bulan 1 2025. Kita bikin vendor baru dulu. Kita ke pembelian, lalu ke pemasok. Di sini tadi kan Gosen. Mata uang utamanya Indonesia rupiah, udah benar. Kita langsung simpan aja. Nah, lanjut ke faktur pembelian tadi. Nah, kita ambil. Karena kan menerima tagihan, ambil di penerimaan yang tanggal 3 Januari tadi. Nah, lalu lanjut. Lalu ke info lainnya. Jangan lupa isi nomor fakturnya Nusan strip 098. Lalu ke biaya lainnya. Ini cari beban angkut pembelian. Ininya di checklist. Tagihan masuk ke Gosen. Jumlahnya 250.000. Lalu lanjut. Nah, ini udah kan? Kita simpan aja, simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi tanggal 8 Januari 2025. Di sini perusahaan menerima tagihan dari Gosen atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT KAI Nusantara tanggal 7 Januari 2025. Langsung aja kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, ini pemasuknya ke Gosen ya, Gosen pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, kita ambil dari biaya pembelian. Kita cari ke yang tanggal 7 Januari. Lalu lanjut. Lalu ke info lainnya. Kita isi nomor fakturnya GS 812. Lalu ke biaya lainnya. Kita klik yang ini, yang beban angkut tadi. Lalu kita ubah jadi 230. Lanjut. Nah, udah. Langsung aja kita simpan. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 9 Januari 2025. Di sini perusahaan melakukan deposit kepada Lunaris Beauty sebesar 7 juta. 7 juta ini termasuk pajak dengan nomor faktur DP 1819 yang dilakukan dengan transfer menggunakan Bank BCA. Langsung aja kita ke pembelian, lalu uang muka pembelian. Nah, pemasoknya Lunaris Beauty pada tanggal 9 Januari 2025. Nah, jangan lupa diisi uang mukanya tadi 7 juta. Nah, kan tadi termasuk pajak, berarti di checklist ini juga. Terus cari PPN. Nah, habis itu jangan lupa isi nomor fakturnya DP 1819. Lalu habis itu kita ke proses pembayaran. Nah, ini banknya Bank BCA IDR. Jangan lupa ubah tanggalnya, tanggal 9 Januari 2025. Lalu kita langsung refresh. Habis itu simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 10 Januari 2025. Di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada Lunaris Beauty dengan detail sebagai berikut. Nah, kita langsung aja ke pembelian.
lalu pesanan pembelian. Nah, di sini diisi Lunaris Beauty. Tanggalnya jangan lupa tanggal 10 bulan 1 2025. Lalu kita cari atau beli barang ACV Top. Di sini 50 pieces dengan harga per piecesnya 180. Lanjut, kita ke info lainnya. Jangan lupa isi alamat. Lalu tanggalnya sama kayak ini. Habis itu simpan. Oke, sekarang lanjut ke tanggal 11 Januari 2025. Di sini perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pembelian pada tanggal 10 Januari. Tadi ya, Lunaris Boutique. Barang dimasukkan ke gudang impor. Langsung aja kita ke pembelian, lalu faktur pembelian. Nah, ini jangan lupa diisi Lunaris Boutique pada tanggal 11 bulan Januari 2025. Lalu kita ambil pesanan pada tanggal 10 tadi, 10 Januari. Lanjut, jangan lupa ubah gudangnya, gudang impor. Lalu lanjut ke info lainnya. Jangan lupa diisi nomor fakturnya. Kita langsung salin aja. Lalu udah, kita ke uang muka nih ya, uang muka. Cari atau beli barang yang ini. Lanjut. Nah, udah kan? Lalu simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 11 Januari lagi ya. Perusahaan meretur satu set ACV Top yang dibeli kepada Lunaris Boutique dengan nomor faktur ini. Langsung aja kita ke pembelian, lalu retur pembelian. Oke, jadi tadi pemasoknya Lunaris Boutique tanggal 11 bulan 1 2025. Retur dari faktur yang tadi ya. Nah, ambil ACV Top, lanjut. Kan returnya 1, berarti ini diubah jadi 1. Di gudang impor benar. Lalu ke info lainnya. Keterangannya, barang diretur dikarenakan cacat dan tidak bisa dijual kembali. Nah, habis itu simpan. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 12 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Karena ini barangnya belum ada, jadi kita harus bikin dulu. Kita ke menu persediaan, lalu barang dan jasa. Nama barangnya AC Carty. Kategori barang pakaian. Barang jenis persediaan, satuannya pieces. Lalu ke penjualan dan pembelian, harganya 295.000. Lalu jangan lupa ini isi PPN-nya 11%. Oke. Udah ya, simpan. Kita langsung aja ke transaksinya. Kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Masuknya masuk umum tanggal 12 2025. Nah, cari AC Carty tadi,
Ininya kuantitasnya 20 pieces dengan harga 295.000 per piecesnya. Oh ya, gudangnya benar udah gudang depan. Lanjut. Lalu kita ke info lainnya. Nah, ini nomor fakturnya ya. 1523. Nah, habis itu udah kan, kita ke proses pembayaran. Lalu banknya ini Bank BCA, Bank BCA IDR. Oh iya, jangan lupa ini tanggalnya diubah. Tadi tanggal 12 kan ya, 12 bulan Januari 2025. Udah, ke info. Ininya transfer bank ya, transfer bank. Nah, lalu tarik press. Nah, habis itu kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 12 lagi. 12, perusahaan melunasi hutang kepada Lunaris Butik untuk nomor faktur LB 111 pembayaran dilakukan dengan cek bank dengan nomor cek giro 091 dan tanggal jatuh tempo 31 Januari 2025. Perusahaan yang dilakukan hanya sebagian yaitu 8 juta. Langsung aja kita kepada pembelian. Lalu pembayaran pembelian. Nah, pembayarannya ke Lunaris Butik. Banknya Bank BCA. Jangan lupa diubah ininya tanggal 12 bulan Januari 2025. Lalu kita klik ambil. Kita klik ambil yang ini ya, nomor faktur LB111. Berarti ini jangan di checklist, itu doang yang atas. Lanjut. Klik ini ya, kita revisi. Ininya jadi berapa? 8 juta. Lanjut. Lalu kita ke info. Cek giro ya, jangan lupa cek giro. Nomor ceknya tadi GR091. Tanggal ceknya juga enggak ya, tanggal cek ke kita langsung ke ya, tanggal jatuh temponya diubah 31 bulan 1 2025. Setelah itu kita simpan. Jangan lupa kita refresh. Nah, habis itu udah kan, lalu kita simpan. Oke, kita lanjut ke tanggal 13 Januari. Di sini perusahaan melakukan pembelian kepada CP Frameworks. Nah, di sini kan belum ada ya. Berarti kita harus bikin dulu CP Frameworks, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasi terlebih dahulu. Jangan lama-lama, kita langsung aja. Oh iya, ini notnya kita aktifkan dulu fitur pembelian. Kita masuk ke pengaturan, lalu preferensi, lalu ke fitur pembelian. Nah, tadi yang di mukanya di checklist, lalu simpan. Nah, selanjutnya kita buat vendor baru dulu. Kita ke pembelian, lalu pemasok. Lalu ini vendornya CV Frameworks. Mata uangnya rupiah, benar. Langsung aja kita simpan. Lanjut, kita buat transaksinya. Kita ke menu pembelian lagi. Lalu faktur pembelian. Ini pemasoknya diisi CV Frameworks. Jangan lupa diubah tanggalnya 13 Januari 2025. Lalu kita cari atau pilih barang. Yang pertama AC Classic Tea. Ini kuantitasnya 30 pieces dengan harga 85.000. Nah, di sini kan ada diskon sebesar 15%. Kita masukkan di sini 15%. Lalu lanjut. Setelah itu kita masukkan yang kedua, AC Urban Jacket. Nah, di sini kuantitasnya 5 pieces dengan harga 460. Di sini nggak ada diskon, jadi langsung aja kita lanjut. Setelah itu kita ke info lainnya. Kita isi nomor fakturnya. Ini PW 2000, ini udah di sini. Langsung aja
Nah, ini jangan lupa ya, ininya di checklist, lihat di mukanya. Langsung aja ini. Kemudian ini diterimanya pada tanggal 14 Januari. Nah, pengirimannya ubah jadi 14 Januari 2025. Nah, habis itu udah, kita langsung aja ke proses pembayaran. Nah, pembayaran banknya Bank BCA. Bank BCA. Ininya, tanggalnya jangan lupa diubah jadi tanggal 13 Januari 2025. Ininya jadi transfer. Kita refresh. Nah, habis itu kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 14 Januari. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 13 Januari dengan nomor surat jalan 478. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box. Langsung aja kita, ini dimasukkan ke gudang utama ya. Langsung aja kita ke menu pembelian. Lalu penerimaan barang. Ini biar nggak penuh kita X aja. Nah, penerimaan barang diterima dari tanggal 13 Januari CP Frameworks. Frameworks ya, tanggal 14 bulan Januari 2025. Nah, terimanya SC 478. Kita ambilnya tagihan di muka. Kita cari tanggal 13 Januari, lalu lanjut. Jangan lupa diubah gudangnya ke gudang utama. Gudang utama. Biar cepat jadi diubah semua gudangnya. Ubah. Lalu ke info. Ini kalian bisa isi keterangannya, bisa juga tidak. Langsung aja lanjut. Simpan. Setelah itu kita ke selanjutnya transaksi 15 Januari. Perusahaan melakukan klaim atas pembelian tanggal 13 Januari kepada CP Frameworks untuk hasil penjualan sebanyak 1 pieces dan barang keluar dari gudang utama. Langsung aja, kita harus aktifin dulu fitur klaim pemasok. Langsung aja kita ke pengaturan, referensi, ke fitur pembelian. Nah, klaim pemasoknya kita checklist, lalu simpan. Nah, udah itu, kita langsung aja ke menu pembelian, lalu klaim pemasok. Nah, tipe klaimnya kirim barang. Pemasoknya CP Frameworks. Jangan lupa diubah tanggalnya tanggal 15 Januari 2025. Nah, di sini cari atau pilih barang AC Urban Jacket sebanyak 1 pieces. Nah, ini di gudang utama ya. Gudang utama. Lanjut. Habis itu udah kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi 16 Januari. Di sini perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 15 Januari. Untuk AC Urban Jacket dimasukkan ke gudang utama. Nah, kita ke pengaturan. Setting ini ya. Ke pengaturan. Lalu preferensi. Kita ke akun perkiraan. Lalu cari beban pokok penjualan. Nah, di sini kita nambahin selisih nilai persediaan ya. Kita cari selisih nilai persediaan. Udah ada berarti ini ya. Salah berarti ya, itu selisih barang diterima. Nah, habis itu simpan. Lanjut ke menu untuk masukin transaksi ini ke pembelian. Lalu klaim pemasok. Sini kirim barang ya. Terima, berarti terima kan tadi udah ya tanggal 15, berarti di sini tanggal 16 itu terima barang yang pada tanggal 15. Nah, ini lanjut. Nah, jangan lupa ubah tanggalnya pada tanggal 16 Januari 2025.
Nah, ini kita lihat gudangnya benar. Udah, langsung aja kita lanjut. Simpan. Setelah itu kita ke transaksi tanggal 17 Januari. Di sini perusahaan menerima informasi dari PT KAI Nusantara atas nomor rekening sebagai berikut ini. Langsung aja ya, kita ke pembelian, lalu pemasok, kita ke daftar hijau, tambah itu tahap PT KAI Nusantara ya, ini PT KAI Nusantara. Nah, ini kita tambahkannya di pembelian. Nah, kita ke pembelian, lalu ini rekening bank tambah. Nah, ini kita ke Bank BCA kan, berarti Bank Sentral Asia. Nomor rekeningnya ini kita salin aja ya. Lalu copy di sini. Atas nama PT KAI Nusantara. Lalu lanjut. Habis itu udah simpan. Oke, selanjutnya kita ke transaksi tanggal 18 Januari. Di sini perusahaan melunasi utang kepada PT KAI Nusantara untuk nomor faktur ini sebesar 30 juta. Pembayaran akan dengan transfer ke rekening bank. Nah, di sini yang pertama kita harus buat akun dulu. Kita ke buku besar. Lalu akun perkiraan. Nah, ininya tipe akunnya aset lancar lainnya. Ininya di checklist, lalu ininya aset lancar lainnya. Namanya ini ya, kelebihan pembayaran. Habis itu udah simpan. Selanjutnya kita untuk memasukkan yang tadi kita ke pengaturan, lalu preferensi, lalu ke akun perkiraan, lalu ke penjualan atau pembelian, lalu cari, nah ini akun diskon, kita cari yang tadi, kelebihan pembayaran. Nah, udah kan, kita simpan. Selanjutnya, transaksinya. Kita lanjut ke menu pembelian, lalu pembayaran pembelian. Ini pemasoknya ke PT KAI Nusantara, banknya Bank BCA. Ini tanggalnya jangan lupa, tanggal 18. Lalu, kita ambil. Nah, ini sesuai nomor faktur yang di sini KNIND 100. Lanjut. Itu klik ini, klik fakturnya, terus informasi diskon, lalu cari yang akun ini, kelebihan pembayaran. Nah, ini kan 29, ini kan 30 juta, berarti min 1 juta. Habis itu lanjut. Habis itu kita refresh. Nah, udah kan, langsung aja kita simpan. Jangan lupa kita lihat info lainnya dulu. Nah, ininya kita ubah ke transfer bank. Transfer bank, ininya Bank BCA tadi yang udah bikin. Lalu, habis itu simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 20. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Langsung aja ya, kita ke pembelian. Lalu, faktur pembelian. Pemasoknya, pemasok umum. Ininya tanggal 20 Januari. Habis itu kita cari AC Pants. Ini nih AC Pants. 25 pieces. Harga 295 per piecesnya. 95.000. Lalu ini gulangnya udah ya, udah depan. Lanjut. Selanjutnya kita ke AC sweater. Ininya 15 pieces, harga per piecesnya 82.000. Gudangnya udah sesuai, gudang depan. Lalu lanjut. Lalu ke info lainnya. Nomor fakturnya jangan lupa. Ini kita copy aja. Lalu habis itu kita proses pembayaran.
proses pembayaran, ininya Bank BCA. Bank BCA di refresh. Oh ya, ini tanggalnya jangan lupa 20 Januari 2025. Nah, udah ya, tadi bayarnya. Udah, langsung aja kita simpan. Selanjutnya kita transaksi tanggal 21 Januari. Di sini perusahaan membuat PO kepada PT KAI Nusantara dengan detail sebagai berikut. Nah, tanggal diharapannya tanggal 22 Januari, DP-nya sebesar 30 juta. Ini langsung aja ya, kita ke pembelian, lalu pesanan pembelian. Ini pemasoknya PT KAI Nusantara tanggal 21 Januari 2025. Kita cari atau pilih barang AC sale jaket, kuantitasnya 50 pieces dengan harga 705.000. Langsung aja kita lanjut. Habis itu kita ke info lainnya. Kita jangan lupa alamatnya diisi. Lalu ini tanggal yang diharapkannya tanggal 22 Januari 2025. Lalu habis itu udah ya, langsung aja kita ke proses uang muka. Nah, ini tanggalnya jangan lupa diubah, tanggal 21 Januari 2025. Oh benar, ininya uang mukanya ganti ya. Ini 30 juta. 30 juta. Habis itu kita ke info lainnya dengan nomor faktur DP 953, rekening banknya Bank BCA, ditransfer ke Bank BCA. Lalu habis itu udah ya, ke proses pembayaran. Proses pembayaran banknya Bank BCA. Tanggalnya jangan lupa tanggal 21 bulan Januari 2025. Ininya jangan lupa di refresh. Lalu ininya transfer. Habis itu simpan. Selanjutnya pada transaksi tanggal 22 Januari, perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT KAI Nusantara pada tanggal 22 Januari. Namun barang yang diterima hanya sebagian. Yang dipesan tadi ini saya tanggal 21 Januari ini. Langsung aja kita ke pembelian, lalu penerimaan barang. Ini diterima dari PT KAI Nusantara pada tanggal 22 bulan Januari 2025. Nah, ini not diterimanya ini ya, 85418. Kita ambil pesanan yang tadi tanggal 21. Lalu lanjut, kita ubah ke gudangnya, kita ubah menjadi impor. Lalu lanjut, kita ke info lainnya. Terus pengirimannya ini menggunakan mobil box. Nah udah, habis itu kita simpan. Selanjutnya kita ke transaksi tanggal 23 Januari. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT KAI Nusantara pada tanggal 22 Januari dengan nomor faktur INV Nusa 123. Langsung aja kita ke menu pembelian, lalu faktur pembelian. Pemasoknya PT KAI Nusantara, tanggalnya jangan lupa 23. Kita ambil penerimaan yang tadi ya, tanggal 22. Nah ini, lanjut. Lalu kita ke info lainnya, jangan lupa isi nomor fakturnya INV, kita salin aja dari sini, copy INV Nusa. Lalu udah ya, kita langsung simpan aja.
Selanjutnya, kita ke tanggal 24. Perusahaan melakukan pembelian kepada CP Frameworks, di mana pada pembelian ini, perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim setelahnya. Nah, dengan nomor atas pembelian ini, perusahaan melakukan diskon faktur sebesar 1 juta. Perusahaan melakukan pembayaran menggunakan cek bank dengan jatuh tempo 9 Februari. Langsung aja kita ke pembelian. Lalu faktur pembelian. Ininya CP Frameworks. Tanggalnya 24 Januari 2025. Kita cari atau pilih barang AC Cargo sebanyak 25 pieces dengan harga 100.000. Lalu lanjut. Selanjutnya ke AC Sweater sebanyak 25 pieces dengan harga 82.000. Lanjut. Terakhir AC Shell Jacket. Kuantitasnya 25 dengan harga satuannya 705.000. Lanjut. Habis itu kita ke info lainnya. Kita isi nomor fakturnya ini ya, Prime. Ini kita copy aja langsung. Nah, lalu kita jangan lupa checklist tagihan dibukanya. Checklist, lalu tanggal ininya ini sesuai aja, tanggal 24 bulan 1 2025. Nah, habis itu jangan lupa ini kita ke diskonnya sebesar 1 juta. Kita masukkan di sini aja 1 juta. 1 juta. Habis itu kita ke proses pembayaran. Teguh. Habis itu banknya Bank BCA. Tanggalnya jangan lupa tanggal 24 2025. Info lainnya, ininya cek giro dengan nocek GR 1230. Ini tanggal ceknya tanggal 9 Februari 2025. Nah, habis itu kita refresh, lalu simpan. Nah, oke, kita ke transaksi tanggal 25 Januari. Di sini perusahaan menerima barang atas pembelian CVO ini salah ya. Jadinya kan tadi tanggal 24 itu CV Frameworks. Berarti di sini CV Frameworks pada tanggal 24 penerimaan dikeluarkan dengan menggunakan mobil box. Langsung aja kita ke pembelian, lalu penerimaan barang. Ini CV Frameworks. Tanggalnya tanggal 25 bulan 1 2025. Diterimanya 9910. Nah, kita ambil tagihan di muka tanggal 24 tadi, tanggal 24, lalu lanjut. Kita jangan lupa ubah gudangnya ya. Kita ubah gudang langsung aja. Gudang depan. Kita ubah semua gudangnya jadi gudang depan. Habis itu kita simpan. Oke, kita lanjut ke transaksi yang terakhir ya, pembelian tanggal 30 Januari. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang sebagai berikut. Nah, ini kan hasil break belum ada, jadi kita buat vendor baru. Kita ke persediaan dulu. Persediaan, lalu barang dan jasa. Kita nambah barangnya ini AC should try. Kategori barangnya celana, jenis barang persediaan, satuannya pieces. Lanjut ke harganya 200.000. Ini PP-nya jangan lupa. Habis itu simpan.
Selanjutnya kita masuk ke transaksinya, langsung kita ke pembelian, faktur pembelian. Lalu kita isi masuknya masuk umum. Masuk umum ini tanggalnya 30 Januari 2025, maaf. 2025. Kita cari atau pilih barangnya yang tadi yang udah kita buat pas Essential Drive. Dengan kuantitas 35 pieces, harganya 200.000. Lalu ini gudangnya udah sesuai ya, gudang depan. Lanjut, habis itu kita ke info lainnya. Nomor fakturnya 6571. Lalu kita bayar. Kita bayar ke proses pembayaran. Jangan lupa ininya diubah. Tanggal 30 Januari 2025. Banknya Bank BCA. Tarif fresh. Lalu kita ke info lainnya. Ini udah benar transfer bank. Lalu kita simpan. Sudah. Selanjutnya kita akan langsung ke fitur penjualan. Nah, kita dapat lihat di modulnya. Di sini kita langsung aja ke transaksi. Nah, di modul pada tanggal 5 Januari itu perusahaan melakukan penawaran penjualan. Nah, jadi kita langsung masukkan saja ya. Jadi ini kita buka fitur penjualan, terus penawaran penjualan. Ini kita dipesan oleh itu yang ada di modul, yaitu ada Zafira, terus tanggalnya yaitu tanggal 5 Januari 2025. Nah, untuk barangnya kita akan mencari. Yang pertama yaitu ada AC Classic T, maaf ya. Nah, dengan jumlahnya 10 pieces ya, kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita juga akan mencari AC jeans ya. Nah, dengan jumlahnya yaitu ada 7 pieces. Lanjutkan saja. Dan yang terakhir yaitu ada urban jacket sebanyak 5 pieces. Kita lanjutkan. Nah, setelahnya kita coba lihat di informasi lainnya. Oh, ternyata kayak tidak ada yang harus diisi ya. Jadi kita akan langsung simpan saja. Oke, kita simpan. Nah, kita akan lanjut ke transaksi tanggal 6. Nah, di tanggal 6 ini perusahaan menerima pesanan dari penjualan dan uang muka. Kita langsung saja yaitu ke fitur penjualan, terus ke pesanan penjualan. Nah, ini pemasoknya kita cari Zafira, terus tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2025. Nah, untuk barangnya kita ambil dari penawaran yang sudah dilakukan di tanggal sebelumnya. Nah, kita tinggal lanjutkan saja. Nah, habis itu kita buka ke informasi lainnya. Nah, di sini ada nomor PO kan, jadi kita masukkan saja, yaitu nomor PO-nya 0707. Nah, kita cek lainnya, ke biaya lainnya yaitu tidak ada. Terus habis itu kita langsung proses saja ke proses uang muka. Nah, di sini uang mukanya kita sebanyak 1.500.000 ini ya. Jadi kita ubah jadinya 1.500.000. Nah, untuk tanggalnya ini jangan lupa diubah juga ya, yaitu 6 Januari 2025. Nah, selanjutnya kita coba cek lagi apakah ada yang perlu diganti. Sepertinya tidak ada, jadi kita langsung ke proses pembayaran. Nah, kita akan mencari banknya. Nah, kita menggunakan bank BCA. Nah, kita menggunakan bank ini. Tanggalnya jangan lupa ya Kak ya, 6 Januari 2025. Nah, ini kita refresh. Nah, habis kita cari banknya kan kita menggunakan bank BCA IDR ya. Nah, kita ubah juga tanggalnya yaitu tanggal 6 Januari 2025. Habis itu jangan lupa nilai pembayarannya ini kita refresh ya. Nah, kita coba lihat di info lainnya. Nah, ini kita itu menggunakan transfer bank. Oke, sekiranya sudah tidak ada yang perlu diisi lagi, kita akan simpan. Nah, selanjutnya kita akan ke transaksi tanggal 7. Nah, 7 Januari ini perusahaan itu melakukan pengiriman pesanan ya atas pesanan dari Zafira. Nah, jadi kita langsung saja ke penjualan, pengiriman pesanan. Ini kirim ke Zafira, tanggalnya yaitu tanggal 7 Januari. Dengan pengirimannya dengan menggunakan mobil box Al300. Nah, habis itu setelahnya yaitu kita ambil dari pesanan. Nah, kita cari saja.
Nah, kita lanjutkan. Habis itu kita ubah gudangnya menjadi gudang utama semua ya Kak ya. Nah, setelah itu kita coba lihat di info lainnya. Nah, sepertinya tidak ada ya. Kita langsung karena tidak ada yang perlu diisi lagi, kita akan langsung simpan. Karena ada kesalahan stok, jadi kita akan mengubah untuk gudang klasik D ini menjadi gudang depan. Nah, selanjutnya juga untuk AC jeans juga kita menggunakan gudang depan. Nah, setelahnya kita simpan. Selanjutnya kita akan ke transaksi tanggal 8 Januari. Nah, langsung saja yaitu ke penjualan, faktur penjualan. Terus di sini pelanggannya yaitu ada Zafira. Tanggalnya yaitu ada pada tanggal 8 Januari 2025. Nah, kita ambil barangnya, kita ambil dari pengiriman. Nah, kita cari ya, lanjutkan. Terus coba kita lihat di info lainnya. Sepertinya tidak ada. Yang bawahnya juga sepertinya tidak perlu ada diisi lagi. Nah, setelah itu kita langsung saja menyimpan. Oke, kita langsung ke tanggal 9 Januari. Nah, yaitu perusahaan melakukan penjualan tunai. Nah, jadi kita langsung saja caranya yaitu ke penjualan, faktur penjualan, terus habis itu pelanggannya yaitu pelanggan umum, tanggalnya yaitu tanggal 9 Januari 2025. Nah, barangnya kita mencari yaitu AC jeans sebanyak 3 pieces. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, kita coba cek di info lainnya. Kita langsung ke biaya lainnya. Nah, di sini kita akan mencari pendapatan lain. Nah, ini tuh perusahaan membebankan biaya angkutnya ya dengan sejumlah 50.000. Nah, kita lanjut. Habis itu kita langsung saja ke proses pembayaran. Nah, kita cari banknya yaitu BCA IDR. Nah, tanggalnya yaitu tanggal 9 Januari 2025. Nah, kita refresh saja ini. Kita coba lihat. Nah, ini kita pakainya transfer bank ya. Oke, kita langsung saja simpan. Ya. Nah, transaksi tanggal 9 ini sudah selesai. Kita langsung ke tanggal 10. Nah, pada tanggal 10 ini perusahaan itu menerima penjualan. Nah, kita langsung saja karena kita belum tahu fitur di mukanya udah aktif atau belum, kita akan melihat dulu, ngecek dengan cara kita ke pengaturan, preferensi, setelahnya kita ke fitur penjualan ya. Nah ini faktur di mukanya kan belum kan, jadi kita cek saja. Setelah itu kita langsung simpan. Setelah faktur di muka udah kita aktifkan, kita langsung saja ke transaksinya, yaitu ke penjualan, faktur penjualan. Nah, ini kita cari dari Astral. Nah, ini tanggalnya yaitu pada tanggal 10 Januari 2025. Nah, untuk barangnya kita cari AC Classic T sebanyak 10 pieces. Kita lanjutkan saja. Terus kita juga mencari AC Urban Jacket sebanyak 3 pieces. Kesalahan gudang, jadi untuk AC Urban Jacket kita akan menggunakan gudang utama ya sebagai penyesuaian, karena kan AC di gudang depan kan tadi ini ya sudah habis, jadi kita ganti. Nah, selanjutnya kita coba lihat di info lainnya. Nah, ini jangan lupa dicentang ya Kak ya. Selanjutnya yaitu sekiranya sudah tidak ada yang perlu kita isi lagi, jadi kita langsung saja simpan data ini. Oke, kita simpan. Nah, transaksi tanggal 10 sudah selesai, kita transaksi tanggal 11. Nah, kita langsung saja ya caranya, yaitu kita buka fitur penjualan, habis itu ke pengiriman pesanan. Nah, kita kirim ke pemasoknya pada tanggal 10 yaitu Astral. Ini, terus tanggalnya yaitu sekarang kan kita transaksi tanggal 11 Januari 2025. Nah, kita pengirimannya menggunakan mobil box L300, terus kita ambil dari faktur di muka. Kita cari saja. Nah, lanjutkan.
selanjutnya kita buka ke info lainnya. Nah, kita coba akan masukkan alamat, yaitu Jalan Potro Bangsan ya Kak ya. Nah, kita langsung saja, karena tidak ada yang perlu diisi lagi, jadi kita langsung simpan. Nah, transaksi tanggal 11 sudah selesai, kita langsung transaksi tanggal 13 Januari, yaitu penerimaan lunasan. Jadi caranya yaitu penjualan, terus penerimaan penjualan. Mana penerimaan penjualan ini? Nah, selanjutnya kita akan terima dari Astrel, terus banknya kita dari Bank Citibank yang euro ya. Nah, ini kita jangan lupa ganti menjadi euro juga. Terus habis itu tanggalnya juga jangan lupa menjadi tanggal 13 Januari 2025. Nah, habis itu kita cari saja. Nah, ini ya Kak ya. Terus habis itu kita lanjutkan. Nah, ini jangan lupa di refresh. Nah, kita coba lihat di info lainnya. Ini menggunakan giro ya Kak. Menggunakan giro. Nah, nomornya itu kita langsung saja ke 4310. Nah, ini tanggal ceknya yaitu tanggal 25 Januari 2025. Nah, setelahnya sepertinya tidak ada yang perlu diisi lagi, jadi kita langsung simpan saja. Nah, karena transaksi tanggal 13 sudah selesai, kita langsung ke transaksi tanggal 14. Nah, jadi ini transaksi 14 ini perusahaan menambah atau merekrut karyawan baru ya. Jadi kita langsung saja ke menu perusahaan, habis itu ke karyawan. Nah, ini yaitu adalah ibu, karena di sini kan ini ya Nyonya Evelyn. Nah, jadi ibu Evelyn. Nah, terus posisi jabatannya yaitu kita salin saja ya Kak ya, biar cepat. Nah, terus habis itu ini tanggal masuknya yaitu tanggal sekarang, tanggal 14 Januari 2025. Nah, ini penjualannya jangan lupa di checklist juga. Habis itu kita simpan. Nah, setelah ini selesai, kita langsung ke membuat komisi penjualan. Jadi caranya yaitu ke penjualan, terus ke komisi. Nah, ini komisi penjualan. Nah, ini kita nama perhitungan itu komisi penjualan. Nah, ini untuk tertentu ya. Nah, kita cari saja yaitu Evelyn. Nah, ini udah ini nilai penjualannya ya. Nah, ini di sini nilai penjualannya itu antara 250 sampai dengan 2 juta. Jadi kita tulis saja dari 250.000 sampai dengan 2 juta. Nah, terus ini akunnya akan mendapat komisi sebanyak di modul ada yaitu 5%. Nah, selanjutnya kita langsung simpan saja. Oke, transaksi tanggal 14 sudah selesai. Kita langsung ke transaksi tanggal 16. Nah, di 16 ini kita langsung saja ke penjualan, faktur penjualan. Habis itu ini pelanggannya yaitu ada Astrel. Tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2025. Nah, barangnya kita cari yaitu AC Cardi sebanyak 5 pieces. Kita lanjutkan saja. Terus kita cari lagi AC Jeans sebanyak 5 pieces. Kita lanjutkan lagi. Nah, kita coba lihat di info lainnya. Tidak ada. Terus kita coba lihat ke biaya lainnya, tidak ada juga. Nah, kita karena di sini ada tulisan diskon faktur sebesar 3%, jadi kita jangan lupa masukkan sebanyak 3%. Nah, di sini ya, ini 3%. Kita langsung ke proses pembayaran. Kita lanjutkan saja karena kan ini ada diskon ya, jadi kita hiraukan saja, kita lanjutkan saja. Nah, ini kita cari banknya yaitu Bank BCA IDR. Nah, terus tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2025. Ini jangan lupa di refresh. Terus habis itu ini secara transfer. Nah, sudah, kita langsung simpan. Kita lanjut saja ke tanggal 16. Nah, jadi kita langsung saja, kita harus mengaktifkan fitur tukar faktur ya. Jadi kita buka bagian perusahaan, terus jadi kita bukanya ke pengaturan, preferensi, terus habis itu ke fitur. Nah, fiturnya yaitu fitur penjualan. Nah, kita coba lihat ini kan kita belum checklist, jadi sekarang kita checklist saja, setelahnya kita simpan.
Nah, setelah fitur kita aktifkan, kita langsung saja ke transaksinya, yaitu ke penjualan, faktur penjualan. Pemasoknya yaitu PT Liora Fashion. Tanggalnya yaitu 16 Januari 2025. Untuk barangnya kita cari yaitu AC Fit Top sebanyak 15 pieces. Nah, kita coba, karena ini salah tidak ada stok dan juga di modulnya tidak ada keterangan dari gudang impor, jadi kita ubah saja menjadi gudang impor. Nah, ini untuk penjualnya jangan lupa dicari, yaitu Evelyn. Nah, selanjutnya kita langsung saja kita coba lihat di info lainnya. Oke, kita langsung saja simpan. Nah, yang 16 ini dua transaksi aktifan fitur dan juga penjualan tadi sudah selesai. Jadi kita langsung saja ke input tukar faktur. Jadi ke penjualan terus ke tukar faktur. Nah, mata uangnya udah benar, tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2025. Nah, jatuh temponya yaitu sama 16 Januari 2025. Nah, habis itu kita ambil. Nah, kita langsung cari saja, yaitu untuk ke Liora, PT Liora. Nah, jadi kita untuk ambil tanggal 16 saja ya. Nah, jadi yang di edit place. Kita lanjutkan. Kita coba lihat di info lainnya, tidak ada. Jadi kita langsung simpan saja. Nah, untuk transaksi 16 selesai, kita langsung ke transaksi tanggal 25. Langsung saja ke penjualan, uang muka penjualan. Pelanggannya yaitu Astral, tanggalnya yaitu tanggal 25 Januari 2025. Nah, ini uang mukanya yaitu sebesar 700.000 dari modul. Selanjutnya kita ke info lainnya. Karena tidak ada, kita langsung saja proses ke pembayaran. Nah, kita sudah benar ini menggunakan BCA. Nah, ini jangan lupa diganti menjadi tanggal 25 Januari 2025. Nah, kita refresh saja. Jangan lupa metode pembayaran kita ganti menjadi transfer bank. Setelahnya kita langsung simpan. Ini kita tanggal 26, yaitu langsung bertransaksi dengan penjualan, pesanan penjualan dipesan oleh Astral. Nah, ini tanggalnya yaitu 26 Januari 2025. Nah, barangnya kita cari yaitu AC Fit Top sebanyak 5 pieces. Kita lanjutkan saja. Setelahnya kita juga mencari shell jacket sebanyak 10 pieces. Setelahnya kita lanjutkan. Nah, setelahnya kita coba lihat di info lainnya. Oke, tidak ada yang perlu diisi, kita langsung saja simpan. Nah, transaksi 26 sudah selesai, kita lanjut transaksi tanggal 27, yaitu ke penjualan, faktur penjualan. Nah, ini kita dari Astral. Nah, ini tanggalnya yaitu tanggal 27 Januari 2025. Nah, kita langsung saja barangnya kita ambil dari pesanan. Kita cari saja barangnya. Selanjutnya kita lanjutkan saja. Habis itu jangan lupa coba kita buka ke info lainnya. Tidak ada. Biar ini juga sepertinya tidak ada. Jadi kita, oh iya, ini gudangnya gudang impor ya. Jadi kita ubah gudang semuanya menjadi gudang impor. Oke, ubah. Kita langsung ke proses pembayaran. Nah, kita udah benar ya, BCA, terus ini tinggal kita refresh saja. Tanggalnya yaitu tanggal 27 Januari 2025. Nah, kita metode pembayarannya yaitu transfer bank. Langsung kita simpan saja. Nah, kita selanjutnya yaitu transaksi masih sama tanggal 27, yaitu langsung saja kita ke, ini kita harus mengaktifkan fitur di muka. Coba kita cek dulu di pengaturan, preferensi, terus kita lihat fitur, di fitur penjualan, fitur di muka. Oh, karena ini udah, jadi kita langsung saja ya, langsung simpan saja. Nah, kita langsung ke transaksinya yaitu ke penjualan, fitur faktur penjualan. Nah, ini namanya yaitu Velvet. Nah, ini tanggalnya yaitu tanggal 27 Januari 2025. Nah, untuk barangnya kita akan mencari yaitu Urban Jacket sebanyak
10 pieces. Kita coba ubah gudang. Kita ubah gudangnya menjadi karena ini ada kesalahan itu, jadi kita urban jacket dengan kuantitas 7. Terus selanjutnya kita akan mencari AC Classic T sebanyak 4 pieces. Oke, lanjutkan. Kita coba lihat di ini faktur di mukanya, jangan lupa di checklist ya. Nah, jangan lupa ini kan ada tulisan diskon faktur kan, jadi diskon fakturnya sebesar 3%, jadi kita tulis sebanyak 3%. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelahnya kita proses pembayaran. Nah, kita cari saja banknya, yaitu Bank BCA. Habis itu ini di refresh saja, ini diganti tanggal 27 Januari 2025. Nah, kita ini metode pembayarannya juga jangan lupa transfer bank. Selanjutnya kita simpan saja. Nah, tanggal 27 sudah selesai. Kita langsung ke tanggal 28, yaitu pengiriman barang. Nah, ini kirim ke dari tanggal 27 yang di atas ya, jadi kita akan mengirim ke Velvet ya. Nah, tanggalnya yaitu sekarang tanggal 28 Januari 2025. Nah, pengiriman barangnya menggunakan mobil box. Nah, kita akan mengambil barangnya dari faktur di muka. Nah, kita cari saja. Kita lanjutkan. Kita coba lihat info lainnya. Oke, kita ini ya. Kita ubah gudangnya. Nah, kita ubah. Selanjutnya kita simpan. Nah, kita langsung ke transaksi tanggal 29, yaitu penjualan, penerimaan pesanan, penerimaan penjualan. Nah, terus habis itu ini kita terima dari PT Liora Fashion, banknya yaitu Bank BCA IDR. Terus untuk tanggalnya jangan lupa tanggal 29 Januari 2025. Nah, untuk barangnya kita ambil dari faktur belum lunas. Nah, untuk faktur yang belum lunas di situ pada tanggal yang 16 ini ya. Jadi yang di atas ini kita unchecklist. Oh iya, maaf. Jadi ini yang di unchecklist ya. Jadi kita lanjutkan saja. Terus kita coba lihat info lainnya. Ini pakainya giro ya. Cek atau giro. Nah, nomornya yaitu kita langsung salin aja. Nah, terus tanggal ceknya jangan lupa yaitu diganti menjadi 9 Februari 2025. Nah, kita langsung saja ini jangan lupa di refresh dulu. Nah, setelahnya kita simpan. Nah, kita langsung ke transaksi tanggal 30. Nah, 30 kita langsung ke penjualan, penerimaan penjualan. Habis itu kita terima dari Zafira, terus banknya yaitu Bank BCA udah. Tanggalnya jangan lupa tanggal 30 Januari 2025. Nah, kita akan mengambil barang dari faktur yang belum lunas. Nah, karena yang tadi ini sekarang kita pakainya yang bawah ini. Nah, kita jadi pakainya yang bawah ini ya, yang untuk tanggal 8 ini kan. Jadi kita lanjutkan saja. Terus itu kita coba lihat di metode lainnya, info lainnya kita menggunakan transfer. Nah, terus habis itu udah kita refresh, jangan lupa tanggalnya sudah, jadi kita langsung saja simpan. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur persediaan aset tetap kas bank dan jurnal umum. Dimulai dari tanggal 15 ini, dalam rangka hari ulang tahun Aset Sale Company, perusahaan memberikan produk gratis ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia. Nah, bagian ini bisa dijadikan sebagai bentuk pemasaran atau iklan dalam berupa gift. Isinya berupa aset klasik sebanyak 4 pieces dan akan dibebankan ke beban pemasaran. Untuk mengerjakan transaksi ini, kita bisa masuk ke menu buku besar, akun perkiraan. Kita akan memasukkan akun beban. Nah, akun beban, kode perkiraannya 6104, namanya beban pemasaran. Ya sudah, kita simpan. Nah, setelah membuat akun, kita akan menambahkan akun beban pemasaran tadi ke penyesuaian persediaan. Kita bisa masuk ke menu pengaturan, preferensi,
akun perkiraan. Di bagian persediaannya kita masukkan beban pemasaran. Lalu simpan. Nah, setelah menambahkan, kita akan menginput penyesuaian persediaannya. Kita bisa masuk ke menu persediaan, penyesuaian persediaan, tanggal 15 Januari 2025. Kita cari barangnya. Kita penyesuaiannya adalah pengurangan karena terjadi memberikan kepada perusahaannya berarti 4 kepada karyawan, berarti pelanggan umumnya akan mendapatkan 4. Kita lanjut. Nah, untuk akun penyesuaian kita masukkan menjadi beban pemasaran. Apabila sudah, kita simpan. Setelah itu kita masuk ke menu tanggal 17 tuh transaksi tanggal 17 pengadaan paket impor. Kita bisa masuk ke menu persediaan, dan biasa untuk paket ini bisa di menu ini. Nama barangnya adalah paket impor. Jenis barangnya adalah grup, satuannya paket. Nah, kita ke penjualan pembelian. Untuk harganya tidak usah dicetak karena ada harga sendiri. Kita masukkan 1.260.000. VPN-nya kita masukkan. Nah, rincian grupnya. Ya, kan yang Sevitop dan jeans. Lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 18. Pelanggan umum membeli secara tunai paket impor sebanyak 1 paket pembayaran melalui kas. Nah, untuk transaksi pembelian ini kita bisa masuk ke menu penjualan. Jadi yang belinya adalah pelanggan umum, dari kita selaku perusahaan adalah fitur penjual. Faktor penjualan. Cari pelanggannya, pelanggan umum. Tanggalnya 18 Januari 2025. Cari barangnya adalah paket impor. Lanjut. Info lainnya. Apakah ada yang perlu dilakukan? Jika tidak, berarti apabila tidak, kita proses pembayaran saja karena pembayarannya secara tunai. Proses pembayaran melalui kas IDR. Kita ganti jadi kas IDR. Kali pembayarannya kita refresh. Tanggal bayarnya adalah tanggal 18 Januari 2025. Metodenya berarti tunai, kita simpan. Nah, berapakah sisa uang kas IDR perusahaan setelah ada transaksi ini? Untuk quiz ini kita bisa masuk ke menu perusahaan, bisa masuk ke menu kas dan bank, lalu history bank, cari kas IDR tanggal 1 Januari 2025 hingga tanggal yang tadi tanggal 18. Kita refresh. Nah, ini ada penerimaan 1.398.600 dari transaksi pembelian paket impor tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 20 Januari dan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk mengcustom produk AC sweater. Untuk melakukan custom, kita bisa masuk kepada persediaan, pekerjaan pesanan, tanggal 20 Januari 2025. Barangnya kita cari AC sweater sebanyak 3 pieces. Di biaya lainnya kita masukkan beban operasional lainnya ini sebagai biaya modifikasi. Masukkan RV 50.000. Nah, ini untuk akun pekerjaannya kita masukkan persediaan dalam proses. Untuk akun seleksi biayanya ini sudah sesuai apabila sudah kita simpan. Nah, transaksi tanggal 20 sudah selesai, kita masuk ke tanggal 21 pengiriman pesanan dan tagihan. Nah, ini apabila pengiriman pesanan tagihan, kita bisa baca soalnya atas produk ini, perusahaan langsung mengirimkan barang sekaligus tagihan. Nah, langkah pertama adalah kita masuk ke menu persediaan, penyelesaian pesanan. Tanggal 21 Januari 2025. Nomor pekerjaannya tanggal 20, tipenya barang.
barang dicari asal sweater. Kuantitasnya 2, porsinya 100%, alokasi biayanya sudah disesuaikan. Gudangnya gudang utama. Keterangannya pengiriman pesanan dan tagihan kit khusus. Jadi pengiriman pesanan khusus kita salin, pesanan khusus ya sudah, kita simpan. Lalu kita bisa masuk ke menu penjualan, faktor penjualan, cari pelanggannya, pelanggan umum, tanggal 21 Januari 2025. Barang yang kita cari asal sweater. Kuantitasnya sebanyak 2. Nah, ini pengirimannya kita ganti jadi mobil box. Apabila sudah, kita simpan. Nah, setelah transaksi tanggal 21, kita masuk ke transaksi tanggal 22, ada pemindahan gudang. Di pemindahan barang, pelaksanaan akan pemindahan barang dari gudang depan ke utama, yakni ini barangnya. Berarti kita bisa masuk ke menu persediaan, pemindahan barang. Nah, prosesnya kirim barang sudah betul. Kita dari gudang depan menjadi gudang utama. Tanggalnya tanggal 22 Januari 2025. Barang yang kita cari yakni acceptance. Kuantitasnya kita sesuaikan. Ini sudah pemindahan, berarti kita tulis pemindahan barang gudang utama, lalu kita simpan. Nah, setelah pemindahan barang, kita masuk ke transaksi tanggal 23. Nah, ini mengadakan paket klasik. Kita bisa masuk ke menu persediaan barang dan jasa, sama seperti tadi, nama barangnya adalah paket klasik. Untuk jenisnya berarti grup, satuannya berarti paket. Untuk penjualan pembeliannya, kita masukkan harganya di sini 210.000. PPN-nya kita menggunakan PPN, jadi dimasukkan. Untuk rincian barang kita masukkan AC Classic T beserta AC Jeans. Dan sudah kita simpan. Nah, selanjutnya tanggal 24 ada pembelian kredit untuk paket klasik. Kita bisa masuk ke menu penjualan, faktor penjualan. Dari pelanggannya adalah pelanggan umum, tanggal 24 Januari 2025. Cari barangnya paket klasik sebanyak 3 paket. Nah, untuk tanggal pengiriman dan lain-lain bisa menyesuaikan apabila tidak ada di sini. Lalu kita simpan. Karena syarat kredit, kita tidak melakukan pembayaran selanjutnya. Kita masuk ke transaksi tanggal 25 adalah penyesuaian persediaan. Di saat melakukan pengecekan pijat di gudang impor, perusahaan menemukan 4 pieces acceptance cacat akibat digerogoti tikus karena terjadi kerusakan pada dinding gudang. Nah, kita bisa masuk ke akun perkiraan. Nah, sebelumnya kita persediaan terlebih dahulu, kita lakukan penyesuaian persediaan tanggal 25 Januari 2025. Cari barangnya acceptance. Masukkan. Nah, ini untuk penyesuaiannya nanti akan diganti menjadi ini beban bangsa karena belum ada, berarti kita harus memasukkan terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke menu pengaturan, preferensi, akun perkiraan. Nah, bagian persediaannya kan ini belum ada. Untuk membuatnya kita bisa masuk ke pengaturan,
akun perkiraan, kita cari beban. Kode perkiraannya 6105, namanya adalah beban barang rusak. Lalu simpan. Lakukan kayak tadi, ini berarti ini masih belum ada, berarti kita bisa masuk ke preferensi. Nah, di persediaannya kita tambahkan barang rusak. Kita simpan, lalu kita ke masukkan ini penyesuaian persediaan, kita masukkan beban barang rusak apabila sudah kita simpan. Dan selanjutnya, apabila sudah, kita akan lanjut ke kuis. Berapakah sisa stok AC? Kan di gudang perusahaan setelah transaksi ini, kita bisa masuk ke persediaan barang dan jasa. Cari dari daftar hijau, cari AC Pens. Mana AC Pens? Kita cari ini. Nah, AC Pens ini di gudang kita cari per tanggal 25, berarti 25 Januari 2025 sebelum tanggal 26. Kita cari, nah berarti untuk stok AC Pens di gudang depan ada 4, impor ada 0. Ini untuk uang transit dan utamanya ada 0. Apabila sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 26. Tanggal 26 ini ada perubahan harga jual nih dari aksesoris jaket menjadi penambahan 5%. Untuk transaksi ini, kita bisa masuk ke menu penjualan, penyesuaian harga atau diskon. Lalu kategori penjualannya kita cari umum. Penyesuaian sudah harga, tanggal berlakunya adalah tanggal 15 Februari 2025. Nah, kita cari barangnya aksesoris jaket. Nah, ini ada harga baru. Harga barunya ini berarti bertambah 5%. 800.000 dari 5%-nya kita hitung di kalkulator. 5% berarti 5 dibagi 100 dari 840.000. 42.000 ini ditambah 840.000. Nah, ini harga sekarang 882.000. Kita masukkan 882.000. Nah, lalu lanjut. Ini kita naikkan perubahan harga. Apabila sudah, kita simpan. Apabila sudah, kita masuk ke transaksi tanggal 27. Ini ada pembelian aset tunai. Perusahaan melakukan pembelian aset tunai secara tunai kepada pemasok umum dengan nomor faktur tersebut. Nah, ini ada rinciannya. Kita bisa masuk ke menu kas dan bank. Lalu ke pembayaran. Nah, kas dan banknya ini menggunakan Bank BCA IDR. Tanggal 27 Januari 2025. Jadi akunnya ini kena transaksi untuk pembelian aset. Jadi kita tulis transaksi aktiva tetap. Nah, ini kita gunakan akun ini, nilainya 8.500.000. Lanjut. Untuk nomor ceknya adalah AT1010. Bila sudah, bisa kita simpan saja. Nah, setelah ini kita masuk ke fitur aset tetap. Kita masukkan detail aset tetapnya. Namanya adalah PC Toshiba. Tanggalnya 19 Januari 2025. Tanggal pakainya juga sama. Nah, metode penyesuaian garis lurus. Akun asetnya kita sesuaikan ini peralatan. Akumulasi penyusutannya akumulasi peralatan, dan beban penyusutannya adalah beban penyusutan peralatan. Umur asetnya 5 tahun, kuantitasnya sudah 1. Nah, ini kategori aset, kita mas pilih peralatan. Lokasi awalnya ini ada di kantor pusat. Berarti kita catatannya pembelian aset. Nah, apabila sudah, kita bisa simpan. Ini ada keterangan akun pengeluaran harus diisi. Mari kita isi akun pengeluaran. Ini di sini transaksi aktiva tetap. Sebesar 8.500.000 ini
Sebagai penyesuaian pengeluarannya kita lanjut lalu kita simpan. Nah, setelah berhasil, kita lanjut ke transaksi tanggal 28 ada penjualan aset. Nah, untuk penjualan aset ini kita bisa masuk ke menu buku besar, akun perkiraan. Nah, kita buat akunnya beban lainnya, tipe akunnya adalah beban lainnya. Kode perkiraannya 7300, namanya adalah laba rugi bagi laba penghentian aset. Kita salin saja. Apabila sudah, ini sudah sesuai, kita simpan. Nah, setelah membuat akun, kita akan melakukan penghentian aset tetap dengan disposisi. Karena ini dijual, berarti kita bisa masuk menu aset tetap, disposisi aset tetap. Cari asetnya adalah aset Sharp. Ini labelnya sesuai saja, tanggalnya 28 Januari 2025. Ini kuantitasnya 1, akun laba ruginya dari yang tadi, rugi laba penghentian aset. Sudah dari ini, lokasinya sudah sesuai. Nah, ini aset dijual, iya. Ini aset dijual dengan harga 4.300.000. Kita masukkan nominalnya di sini. Ini untuk akun penjualannya. Kita masukkan lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 28. Terjadi penyesuaian persediaan. Pengeluaran aset klasik ini sebanyak 1 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai baju hadiah di kantor. Untuk tanggal 28 ini, kita bisa masuk ke menu preferensi, pengaturan preferensi, akun perkiraan. Nah, ke bagian persediaannya ini, kita masukkan transaksi aktiva tetap. Lalu simpan. Nah, setelah itu kita bisa masuk ke menu persediaan, penyesuaian persediaan, tanggal 28 Januari 2025, barangnya kita cari aset klasik D, karena ini pengeluaran berarti kita pengurangan. Kuantitasnya hanya 1, dari gudang depan ini sudah sesuai. Ini akunnya ganti jadi transaksi aktiva tetap. Ya sudah, kita simpan. Ini sudah berhasil. Selanjutnya tanggal 29 Januari. Nah, ini pilihan persediaan ke sini. 29 Januari ini mencatat aset tetap untuk 1 unit PC Toshiba dari stok persediaan aset termenggunakan PC Toshiba Grand masa manfaat 1 tahun dan disusun dengan metode garis lurus. Kita bisa masuk ke menu aset tetap. Aset tetap lagi, kita masukkan namanya adalah PC Toshiba Grand. Kita salin saja. Berarti ini tanggal belinya adalah 29 Januari. Ini akun asetnya, kita cari peralatan. Nah, ini berarti akumulasi penyusutan peralatan, dan bebannya adalah beban penyusutan peralatan. Varian 1, umur asetnya 5. Kategori asetnya adalah peralatan, lokasi awalnya itu kantor pusat. Lalu kita simpan. Nah, untuk pengeluaran ini berarti kita masukkan transaksi aktiva tetap. Untuk pencatatan ini kan 1 unit, kita harus mengecek terlebih dahulu nominalnya. Kita bisa masuk ke menu aset tetap, daftar hijau. Nah, ini ada aset Sharp ini 9 juta. 9 juta kita hitung dibagi 12. Karena untuk 1 tahun. Adalah hasilnya ini 7. Ini hasilnya yang tadi 750.000. Kita bisa ulang lagi. Tanggal
29 Januari. Ini sudah. Kemudian kita ke aset tetap untuk mengecek yang tadi kita tambahkan isi Toshiba Brand. Tanggalnya tanggal 29 Januari 2025. Ini sesuaikan seperti tadi. Umur asetnya kan 5 tahun. Pas awalnya di sini. Nah, ini akunnya transaksi aktif tetap. Kemudian seperti tadi 740.000. Lalu kita simpan. Apabila sudah, kita masuk ke transaksi tanggal 30 pembelian USD. 30 ini kita bisa masuk ke menu kas dan bank, lalu transfer bank. Nah, tanggal 30 Januari 2025. Nah, dari bank apa? Dari bank BCA IDR, lalu ditransfer ke bank Citibank USD. Untuk kursnya sesuaikan, ini kursnya 17.500. 15.500. Hasil transfernya, klik ke ini, 8.750.000, kita masukkan ke transfernya 8.750.000. Nah, apabila sudah, nah ini ada biaya administrasi ke beban lain-lain. Kita cari beban lain-lain. Nah, sejumlah 18.000. Sudah dari bank pengirim sesuai, kita lanjut lalu simpan. Setelah itu kita masuk ke transaksi tanggal 31. Tanggal 31 ini pencatatan bunga bank. Nah, kita bisa masuk ke menu kas dan bank, penerimaan kas dan bank, kita cari apa ini, Bank BCA IDR. Tanggal 31 Januari 2025. Jadi dialokasikan ke pendapatan lain-lain. Kita tambahkan pendapatan lain-lain. Nah, sebanyak 315.000 kita masukkan nominalnya. Lalu lanjut. Untuk nomor ceknya apabila tidak ada bisa menyesuaikan. Lalu kita simpan. Nah, sudah, berarti kita lanjut ke 31 pencatatan biaya listrik. Ini ada pembayaran biaya listrik. Berarti kita masuk ke menu kas dan bank, pembayaran. Pilih Bank BCA IDR. Untuk tanggal 31 Januari 2025. Jadi akunnya adalah biaya listrik. Cari listrik. Nah, sebanyak 2.050.000. 2.050.000. Lanjut. Ini kita catat aja pencatatan biaya listrik, air, dan telepon. Nah, selanjutnya kita akan ke 31 pencatatan biaya modal artis. Ini masih pembayaran. Jadi kita cari menggunakan Bank BCA IDR. Tanggal 31 Januari 2025. Ini catatannya adalah pencatatan biaya modal artis. Kita bisa langsung salin saja. Ini akun perkiraannya ke beban pemasaran. Pemasaran senilai 2 juta. Lanjut, apabila sudah, kita simpan. Nah, selanjutnya akan melakukan pembayaran hutang. Berarti kita cari kas dan banknya, pembayaran menggunakan kas IDR. Tanggal 31 Januari 2025. Cari akunnya adalah hutang. Jadi hutang biaya senilai 12.500.000. Ini berarti pembayaran hutang biaya ya.
salin saja, lalu kita simpan sebagai catatan, lalu simpan. Setelah itu, kita akan melakukan rekonsiliasi PPN. Untuk rekonsiliasi PPN ini, kita harus mengecek terlebih dahulu nominalnya di buku besar. Kita masuk ke menu buku besar, jurnal umum. Nanti kita akan dimasukkan ke sini. Kita akan mencari PPN masukannya. Masukkan tanggalnya 31 Januari 2025. Nah, jadi akun perkiraannya adalah PPN keluaran lebih dahulu untuk di debit. Untuk nominalnya kita harus mencari terlebih dahulu. Kita buka ke daftar laporan. Kita bisa lihat di pajak. Nah, pajak ada rekonsiliasi PPN lebih atau kurang bayar dari tanggal 1 Januari 2025 sampai 31 Januari 2025. Kita tampilkan. Nah, ini total PPN keluarannya 3 juta. Kita salin saja. 3 juta kita masukkan ke sini. Ini PPN keluaran. Ini kita sudah disalin. Nah, sudah, lanjutkan. Lalu kita cari PPN masukan. Ini nominalnya. Kita lihat di daftar laporan PPN masukannya. Ini nih, 11 juta 270 kita salin. Ini berarti terjadi lebih bayar. Jadi kita cari akun lebih bayar. Ini akan otomatis kita lanjutkan dan simpan. Nah, rekonsiliasi PPN sudah, berarti kita cek kuisnya, berapa kali nilai PPN kurang atau lebih bayar perusahaan untuk periode Januari. Dan kita bisa masuk ke menu laporan dan daftar laporan. Kan tadi ya, ke pajak. Keuangan di sini ada neraca induk sekontrol. PPN lebih bayar sini ada PPN lebih bayarnya ada 8 juta. Nah, selanjutnya kita lanjut ke transaksi 31 Januari pencatatan atas biaya iklan. Pencatatan atas biaya di muka ini untuk 1 tahun dibayarkan pada akhir periode Desember. Kita akan mencatatnya di jurnal umum, tapi sebelumnya kita harus mengetahui berapa nominal dari iklan dibayar di muka. Nah, kita buka daftar laporan. Kita cari neraca induk sekontrol per tanggal 31 Januari 2025. Nah, kita cari akun iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di mukanya ini 30 juta. Kita hitung dengan buka kalkulator. 30 juta dibagi 12 karena ada 12 bulan Januari Desember, nah ada 2.500.000. Kita buka buku besar jurnal umum tanggal 31 Januari 2025. Untuk cari akunnya di debit kita cari beban iklan sekitar 2.500.000. Nah, untuk di kredit kita sesuaikan dengan iklan dibayar di muka. Lanjutkan, kita simpan. Nah, setelah melakukan jurnal umum, transaksi tanggal 31 sudah selesai. Pada kuis berapa nilai iklan dibayar di muka perusahaan setelah adanya transaksi ini. Kita bisa buka daftar laporan. Kita cek tadi 30 juta. Sekarang kita akan mengecek setelah ada penyesuaian iklan dibayar di muka. Dan neraca induk sekontrol. 31 Januari 2025 iklan dibayar di muka. Kita tunggu. Nah, jadi kan dibayar di mukanya berubah jadi 27.500.000 karena ini telah melakukan penyesuaian di bulan Januari, berarti Januari sudah dibayar seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan untuk periode Januari. Kita bisa lihat di perusahaan, proses akhir bulan. Bulannya berarti Januari tahun 2025. Untuk nilai tukarnya kita sesuaikan. Oh, ini udah sesuai, berarti kita simpan. Nah, transaksi telah selesai. Selanjutnya kita samakan dengan neraca induk sekontrol. Kita bisa buka daftar laporan. Neraca induk sekontrol per tanggal 31 Januari 2025.
Ini nominal asetnya adalah 2.181.558.049. Ini nominalnya tidak genap karena ada akumulasi penyusutan ini. Kita tunggu, kita sesuaikan. Nah, ini berarti raca induk kontrolnya sudah sesuai. Nah, terima kasih. Begitulah pemaparan untuk model accurate asset style company dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.